Ini kita bahas tentang kinerja DPR RI Kepri untuk masyarakat Kepri, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya umum-umum saja, nggak ada yang spesial. Saya lihat maksudnya itu bahwa DPR RI kita dari Kepri ini dan juga dari DPR RI dari daerah lain, Sumatera atau Jawa dan yang lainnya itu, kalau menurut saya biasa-biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama HB Official di Alila Studio Podcast. Hari ini saya sengaja menculik Bapak ini, bukan menculik ya. Kebetulan kita jumpa di depan tempat kopi. Saya butuh pikiran-pikiran Bapak Yusak ini untuk menambah wawasan saya juga sebenarnya, Pak. Mungkin hari ini kita sedikit bahas tentang bagaimana sih kinerja DPR RI Dapil Kepri saat ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu nih, Pak. Karena tiba-tiba Bapak lagi di tempat kopi, saya datang, kita sama-sama kopi, saya ajak langsung ke sini, Pak. Jadi ini saya yang kedua kali nih setempat Bung ini nih. Oke. Karena kemarin kita pembahasan tentang terkait pembangunan Batam dan apa yang disampaikan memang sangat luar biasa, Pak. Makanya saya merasa mantap juga nih pemikiran Bapak Yusak ini terkait pemikiran-pemikiran beliau. Ya sambil kita ngobrol-ngobrol santai aja ini, Pak ya. Silakan. Jadi hari ini kita mungkin bahas tentang bagaimana pendapat Bapak terhadap pembangunan Kepri saat ini. Kemudian apa yang telah diperbuat oleh perwakilan dari Kepri di DPR RI, Pak. Kemudian sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Pak Yusak di channel kami. Ini kita bahas tentang kinerja DPR RI Kepri untuk masyarakat Kepri, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya umum-umum saja, nggak ada yang spesial. Saya lihat maksudnya itu bahwa DPR RI kita dari Kepri ini dan juga dari DPR RI dari daerah lain, Sumatera atau Jawa dan yang lainnya itu, kalau menurut saya biasa-biasa aja, nggak ada yang lebih unggul gitu loh maksudnya. Gitu ya? Nah, gitu. Menurut saya biasa. Bahkan kalau kita dengar suara beliau-beliau ini juga di sana nggak begitu juga lah menyuarakan kan gitu tentang Kepri. Ya, jadi apakah Bapak ini menurut Bapak ya, masyarakat Kepri itu sudah merasakan kinerja DPR RI, perwakilan dari Kepri atau tidak, Pak, saat ini? Merasakan. Bung merasakan nggak? Wakil DPR RI? Saya nggak merasakan, Pak. Gimana Bung tidak merasakan gitu? Iya, jadi sebenarnya itu yang sekarang termasuk juga PR pemerintah dan juga DPR kita, bahwa apakah benar-benar DPR itu sudah betul-betul dirasakan oleh masyarakat gitu dengan keberadaan mereka, sementara mereka itu adalah perwakilan, perpanjangan tangan. Nah, ketika perpanjangan tangan kita tidak sampai, jadi nggak nyampe kan, jadi gimana dong gitu kan. Nah, itu makanya nggak terasa. Betul yang Bung bilang tuh, Bung sudah terasa belum udah punya DPR gitu kan. Nah, mungkin gitu juga masyarakat lain. Nah, jadi sementara kita tahu salah satunya saja dulu tugas beliau itu DPR RI itu adalah bagaimana menjemput aspirasi masyarakat itu kan, dan terus membawanya ke legislatif dan menuangkannya gitu loh. Nah, mereka ini, Pak, itu kan perwakilan dari Kepri. Berapa sih perwakilan dari DPR RI yang ada di Dewan di pusat untuk perwakilan dari Kepri? Berapa orang jumlahnya? 4 orang. Sekarang kita ada 4 orang, kalau tidak salah dari PAN 1, Golkar 1, PDIP 1, Nasdem 1. Kalau tidak 4 orang.
Ini Pak terkait DPR RI berbuat kepada Kepri, masyarakat Kepri nih. Sedangkan saat kampanye mereka banyak janji ya, banyak memberikan baik kompang kepada ibu-ibu, kemudian karpet untuk masjid, dan bahkan juga ada juga yang bermani politik. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Jadi kalau saya bilang itu adalah tradisi politik kita yang dari dulu sampai sekarang memang begitu. Nah, pertanyaannya itu baik nggak untuk bangsa kita gitu? Kalau menurut saya nggak baik. Nah, kalau itu tidak baik, ini harus dilakukan perubahan. Pertanyaan siapa yang mau merubah gitu? Nah, ketika kita tanya DPR, oh masyarakat mau, kita tanya mau kami dikasih gitu. Jadi sebenarnya intinya itu adalah yang harus memperbaiki itu adalah pemerintah dan DPR itu. Kalau masyarakat ini mah dikasih mau aja. Mau diajak masyarakat ini jadi bodoh, masyarakat tuh ikut aja jadi bodoh. Masyarakat dididik jadi pintar, masyarakat tuh pintar aja, ikut aja jadi pintar. Makanya ada namanya pemimpin. Kalau di agama itu imam namanya. Nah, kita harus nurut. Nah, siapa yang mau rubah ini sistem perpolitikan yang kita bilang yang sudah tradisi yang saya bilang tadi? Ya itulah eksekutif legislatif itu. Nah, tapi kalau kita tanya nanti sebagian, oh siapa itu? Oh habis masyarakatnya, kami masyarakat yang milih gitu kan? Ya tentu masyarakat ini kan makanya sebenarnya pemimpin kita itulah yang merubah. Gitu. Kalau kita dibikin begitu terus, ya kita kan begitu terus. Makanya kita harap sebenarnya saya sendiri berharap ini kalau bisa harus segera berubah sehingga kita lihat bagaimana kualitas-kualitas di DPR RI maupun DPR di provinsi dan kabupaten kota di Indonesia itu kita tidak bisa pungkiri, bahkan yang mereka yang punya duit yang bisa duduk kok itu nggak bisa pungkiri karena sudah hukumnya begitu, bukan hukum tanda kutip, sudah hukum alamnya begitu. Tapi saya dengar-dengar ini akhir-akhir ini ya di periode saat ini itu ada salah satu DPR RI yang ketika kita buka internet itu muncul gambarnya. Ya. Itu saya baca itu namanya Ibu Sen Suelan. Beliau di beberapa tempat tuh beliau sedang genjot-genjotnya membantu masyarakat Kepri khususnya. Itu bagaimana menurut pendapat Bapak ini? Ada saya makanya saya bilang tadi pada umumnya ya biasa-biasa saja saya bilang tadi kalau pertanyaan tentang kinerja sama dengan daerah lain tentu memang tidak semua, pasti ada juga yang sedikit lebih seperti yang Bung bilang itu kalau ada Ibu Jen Suelan itu betul, saya pun ada dengar Jen Suelan beliau itu banyak sekarang membawa aspirasi ya dari Jakarta sana ke dapilnya Kepri sini gitu, seperti bedah rumah ya kan, itu mungkin yang Bung dengar kan ya, bedah rumah mungkin ada, saya ada dengar juga ada 2.700 untuk Bintan, Pinang, Batam mungkin sekitar 150-an, belum lagi Karimun gitu ya. Nah itu seperti itu bagus, dan bedah rumah seperti itu sebenarnya itu yang menyentuh. Apa bedah rumah itu? Kalau tidak salah itu dengan spesifikasi yang mereka bantu itu adalah yang atapnya bocor, yang toiletnya tidak ada. Nah kan ini bagus. Nah seperti itu. Nah itulah yang paling tidak dulu hal dasarnya. Nah, bahkan ada juga saya dengar tentang apa namanya itu bantuan ke madrasah ada di Batam khususnya, yang sering saya dengar tuh Kotaku. Program Kotaku ada 9 lurah, 1 lurah 1 miliar kalau tidak salah. Kalau 9 miliar dapat anggaran pusat untuk aspirasinya saja, Anda bagus, dapat pekerjanya, dapat gaji, ada pekerjaan orang, kotanya bagus. Nah kalau ini dilakukan semua DPR RI kan juga bagus. Nah itu bagus, saya ada dengar itu tentang beliau itu. Ya jadi ini Pak, apakah benar nih ya kita lihat-lihat setiap kali kita buka internet Ibu Jen Suelan ini sering muncul, sering berbuat untuk masyarakat Kepri ini, ya kan? Iya, bagus. Jadi di antara DPR RI dapil Kepri ini Pak, yang paling populer saat ini, apakah benar Ibu Jen Suelan menurut Bapak?
Menurut saya, Iya. gimana ya? Mungkin kalau populer, ya saya dengar beliau juga populer lagi, rajin membantu, itu betul itu. Tapi banyak juga yang mau populer juga karena kelamaan di Batam, mungkin udah lama juga jadi DPR RI, namanya terkenal, tapi populer ini kan macam-macam. Ada populer rajin membantu, ada populer tak pernah membantu, ada populer gimana, kan populernya macam-macam. Tapi ya memang beliau saya dengar. Tapi tentu saya tidak bisa mengatakan bahwa diantara salah satu itu adalah yang terpopuler ini dan terpopuler itu. Itu saya tidak bisa mengatakan itu. Tentu saya harus gimana ya? Tak mungkin bisa saya mengatakan itu. Tapi memang saya dengar, saya lihat ibu itu praksi Golkar itu kalau tak salah, dari PAW-nya apa itu ya Pak Gubernur ya kalau tak salah ya, dari Golkar itu ya. Itu beliau tuh sekarang sedang rajin-rajin membantu ke pulau-pulau dan juga di Batam. Nah, mungkin juga itu benar yang Bu bilang. Soalnya gini Pak, saya juga sempat buka di internet Ibu Chen Shui-lan. Siapa sih ibu ini? Gitu. Saya cari-cari, ternyata beliau adalah salah satu perwakilan di DPR RI, Dapil Kepri saat ini. Itu akan berlanjut terus. Akan berlanjut terus gitu. Dan kalau perlu harus ditingkatkan. Dan kalau perlu harus bersama-sama dengan DPR RI yang lain, yang 4 itu gitu loh. Itu yang kita harapkan. Jangan nanti ketika saya terus terang yang kita alami lah di Batam nih kan. Ketika kampanye itu DPR RI itu dia lagi banyak duit tuh, mau berkontainer-kontainer nanti pakaian lah, jilbab lah, apalah dan sebagainya. Nanti setelah itu udah nggak ada lagi. Itu kan nggak baik, nggak bagus. Kayak gini sebenarnya itu kalau ditingkatkan itu oke lah, itu yang bagus. Nah ini bersama-sama lagi dengan yang lain. Pokoknya 3 lagi. Anggaplah satu Bung bilang oke bagus. Oke yang 3 lagi harus bergerak dong gitu. Berdemikian beri kita kan mau beri nih. Jangan satu aja. Terus yang 3 gimana umpamanya loh ya. Nah, kalaupun bersuara berbuat, belum lagi harus bersuara di pusat gitu. Sekarang kita terus pembangunan dari pusat yang kita rasakan, yang kita dengar sekarang. Batan Bintam jembatan itu bagus. Kalau nggak salah itu memang ibu itu praksi beliau itu ya, ibu itu ya, ibu siapa tadi Chen Shui-lan. Berhubungan dengan perhubungan kan, itu bagus. Nah apalagi pembangunan dari pusat umpamanya ini harus didorong dan digedor oleh DPR RI kita supaya cepat, tepat, sasar. Nah ini salah satu tugas-tugas beliau itu kan. Ada lagi pembangunan pelabuhan nih kemarin nih kalau tidak salah kita dengar datang menteri ke apa nih Sekupang ini ke Tanjung Pinggir. Ayo cepat digedor lah gitu. Itu salah satu di samping tadi itu membantu masyarakat walaupun yang kecil untuk perbaiki toilet dan aspirasi itu dibikin atap tidak bocor karena kita tahu kebutuhan hidup itu kalau atap bocor sama toilet tidak itu kan hal yang ada pokok. Gitu loh Bung. Jadi artinya itu kalau saya melihat sangat banyak yang beliau tuh bisa lakukan seharusnya. Tapi mungkin seperti kita bilang dari awal tadi bahwa sudah bukan sistem perpolitikan tapi sudah mungkin tradisi ketika awal kampanye dia harus begini begitu memberikan uang uang sangu lah atau money politik lah namanya atau bantuan ini nanti setelah itu mereka lupa. Mungkin karena itu sehingga mereka tidak menjalankan, tapi itulah yang sebenarnya tradisi yang harus kita rubah. Kalau seperti ibu ini betul beliau melakukan seperti itu dan saya dengar itu juga dan dilakukan oleh yang lain, itu harus kita dukung. Saya rasa gitu. Jadi kita fair gitu. Bagaimana mereka juga kan begitu banyak fasilitas yang negara berikan untuk mereka. Nanti kalau sekali-sekali Bung ketemu dengan anggota DPR coba tanya loh, Pak DPR berapa kira-kira yang Bapak dapat per bulan atau per tahun uang negara, bilang itu tanya sama beliau itu dulu. Terus imbang nggak yang Bapak dapatkan itu dengan kinerja Bapak gitu Bung. Jadi artinya supaya kita itu berubahlah ke arah yang lebih baik bagi bangsa. Kalau menurut saya gitu. Ya, jadi perwakilan dari Kepri ya untuk di DPR RI itu ada 4 orang. Dan beliau juga saya baru lihat muka beliau lewat internet, lewat Google Pak. Jadi ya mudah-mudahan saya
salam kenal juga buat beliau. Mudah-mudahan bisa hadir di sini juga, Pak. Saya harapkan itu, biar kita bisa wawancara dengan beliau. Ya, saya dengar itu nama beliau tuh PAW ya dari Golkar. Itu bagus. Saya orangnya dari dulu selalu bilang, apa yang kita lihat dan rasakan bagus, kita lakukan gitu ya. Kita dukung kalau masalah dukung. Tapi kalau tidak, entah, lupakan gitu aja. Jadi artinya simpel saja bagi saya. Nah, kalaupun ya itu yang Bung bilang itu nyata, itu bagus. Dan kita mohon lagi yang lain juga harus bisa bergerak bersama-sama untuk membangun Kepri. Nah, gitu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Itulah tadi pembahasan kami terkait apa sih kinerja DPR RI saat ini, di periode saat ini untuk Kepri. Namun sudah dijelaskan semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe HB Official agar tidak ketinggalan video podcast terbaru dari kami dan info terbaru dari kami. Jadi mungkin itu saja, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung.